Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Indralaya yang beranggotakan saya sendiri Yuliana Thaibah dan rekan saya Lisia Smiati, saya Riko Susanto, saya Bisi Wiranto. Dan tujuannya adalah untuk menguji kandungan formalin dan boraks pada makanan secara kualitatif. Selamat menyaksikan, semoga menambah wawasan. Teori percobaan. Kunyit dengan nama latin Curcuma domestica Val termasuk jenis tanaman herbal, yaitu tanaman tahunan yang memiliki tinggi hampir mencapai 1 meter, berbatang pendek dan berdaun jumbai. Buah naga adalah buah dari beberapa jenis kaktus dari marga Hylocereus dan Selenicereus. Buah naga termasuk jenis buah yang rendah kalori. Dalam porsi buah naga sekitar 100 gram hanya terdapat sekitar 60 kalori. Penggunaan boraks pada bahan pangan diperkuat oleh Permenkes RI nomor 235 Menkes 6 1984 tentang bahan tambahan makanan. Boraks dikenal sebagai bahan tambahan yang dilarang ditambahkan pada makanan. Namun kenyataannya penyalahgunaan dari zat tersebut masih banyak. Formalin dalam makanan dapat menyebabkan iritasi di membran mukosa serta bersifat racun. Sering mengkonsumsi boraks dapat mengganggu gerak pencernaan usus, depresi, kekacauan mental, dan kelainan pada susunan saraf. Indikator alami atau ramah lingkungan bisa dibuat dengan tumbuhan berwarna di sekitar kita untuk deteksi boraks dan formalin. Tidak semua tumbuhan berwarna mampu menunjukkan perubahan warna yang jelas dengan kondisi asam ataupun basah. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pertama ada blender, kedua lumpang atau mortar, ketiga pipet tetes, keempat neraca analitik, yang kelima wadah sampel uji. Sedangkan bahan yang digunakan yang pertama ada kulit buah naga, dua jeruk nipis, yang ketiga kunyit, dan keempat sampel makanan. Pembuatan indikator alami dengan menggunakan kulit buah naga. Pertama, kita potong buah naga menjadi ukuran yang kecil-kecil. Kulit buah naga yang sudah kita potong kecil-kecil lalu kita masukkan ke dalam blender. Kemudian kita tambahkan air secukupnya. Lalu kita tambahkan air perasan jeruk nipis. Setelah bahan tercampur semua di dalam blender, lalu kita hidupkan blendernya. Setelah kita blender dan halus, lalu kita saring dan akan digunakan untuk indikator pengujian formalin pada makanan. Untuk pembuatan indikator alami uji boraks yaitu menggunakan kunyit. Langkah pertama, kita potong kunyit menjadi bagian yang kecil-kecil. Setelah kita potong-potong kunyit menjadi bagian yang kecil, lalu kita masukkan ke dalam blender untuk kita haluskan. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Lalu kita blender. Kunyit yang sudah kita haluskan, lalu kita masukkan ke dalam wadah. Sebelum itu kita saring terlebih dahulu. Langkah pertama, haluskan sampel makanan yang akan diuji. Setelah halus, kemudian kumpulkan sampel.
dan letakkan pada wadah. Setelah itu, tambahkan air secukupnya. Kemudian aduk sampai rata. Setelah tercampur rata, kemudian sampel diletakkan pada wadah uji sesuai dengan jenis sampelnya. Lakukan percobaan tersebut pada masing-masing sampel. Setelah semua sampel selesai dihaluskan dan diletakkan pada setiap wadah uji, kemudian kita akan melakukan percobaan berikutnya. Siapkan indikator kunyit yang telah dibuat, kemudian ambil indikator tersebut, lalu teteskan pada sampel sebanyak 3 tetes atau 5 tetes. Kemudian, aplikasikan indikator tersebut pada masing-masing sampel dengan jumlah yang sama, yaitu 3-5 tetes. Setelah semua sampel telah diaplikasikan oleh indikator kunyit, kemudian kita tunggu sampai 5 atau 10 menit kemudian, lalu kita amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Siapkan indikator dari kulit buah naga dan juga campuran dengan jeruk nipis. Kemudian kita ambil, lalu kita aplikasikan pada sampel. Caranya sama seperti pengujian borak tadi. Kita ambil sedikit, lalu kita teteskan pada sampel sebanyak 3 atau 5 tetes. Kemudian aplikasikan juga pada sampel yang lainnya. Setelah itu kita tunggu 5-10 menit. Pembahasan pada percobaan ini mengenai uji boraks dan formalin dengan indikator alami pada jajanan sekitar. Pendeteksian terhadap adanya kandungan formalin dan boraks pada makanan jajanan sekeliling adalah dengan cara menyediakan alat deteksi sederhana dari kulit buah naga dan kunyit. Apabila boraks bercampur dengan air kunyit, maka akan berubah warna menjadi merah kecoklatan. Hal ini menunjukkan sampel positif boraks. Untuk identifikasi buah naga, apabila warna merah pada buah naga memudar, berarti sampel negatif formalin atau tidak mengandung formalin. Jika warna merah pada sampel tidak berubah, maka sampel positif formalin. Pada percobaan ini, uji boraks dan formalin pada beberapa sampel makanan seperti mie basah, tahu, ikan asin, kerupuk, bakso, dan pempek. Pada uji sampel mie basah A dan mie basah B mengandung boraks dan formalin. Tahu A dan tahu B tidak terdeteksi adanya kandungan boraks atau formalin. Ikan asin A dan ikan asin B tidak terdapat boraks tetapi positif formalin. Kerupuk A tidak terdapat boraks dan formalin. Kerupuk B tidak mengandung formalin tetapi positif mengandung boraks. Pempek A dan B tidak terdeteksi adanya boraks dan formalin. Pada bakso A dan B tidak terdapat boraks tetapi pada sampel bakso A positif formalin. Kesimpulan,
Pertama, pada percobaan ini, pada identifikasi boraks, jika warna berubah menjadi merah kecoklatan pada sampel maka positif mengandung boraks. Pada identifikasi formalin, jika warna merah memudar maka sampel negatif formalin. Kedua, pada percobaan uji boraks didapatlah hasil sebagai berikut. Mi basa A dan mi basa B positif, kerupuk B positif mengandung boraks, dan sampel lainnya negatif mengandung boraks. Ketiga, pada percobaan uji formalin didapatlah hasil sebagai berikut. Mie basa A dan B positif, bakso A positif, pempek A positif, kerupuk B positif, ikan asin A dan B positif mengandung formalin, dan sampel lainnya negatif mengandung formalin.